Ya Rasulullah ma'lum Nawaradhamidati Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana hujan, mata mulai berat, perut mulai lapar. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan Allah berikan panjang umur dalam keberkahan. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan Allah kasih rezeki yang berlimpah. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan Allah permudah untuk berangkat ke Baitullah. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan yang belum nikah cepat nikah. Menjawab salam dengan semangat, saya doakan yang lama menjanda dapat duda. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Hutangnya dilunaskan oleh Allah. Wafatnya husnul khatimah. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhana zil mulki wal malakut, Subhana zil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jabbar wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikatu war-ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدام الدين. وقال أيضا إن الرجاب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Mukarram wal Mukhtaram yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para habaib anak cucu zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menambah keberkahan majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para ustaz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para ta'mir masjid, musalla dan langgar, segenap para imam, para khatib, para bilal, para muazzin, dan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Ketua RT. Ada RT berapa Pak? 14, 15, 16, 17. Ada semua Pak RT-nya. Mana angkat tangan? Pak RT berapa? 16, 17,
Hah? Sudah di depan. Jangan hujan Pak, nanti kembung. Mudah-mudahan Pak RT kita semuanya Allah berikan panjang umur sehat badan. Semua Pak RT kita semua urusannya Allah beri kelancaran. Allah berikan kemudahan kepada semua RT kita. Ditambahkan rezekinya, ditambahkan anak dan istrinya. Dan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ketua Panitia Pelaksanaan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan serta yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang insya Allah kalau ada di antara kita sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya Allah sehatkan, semua hajatnya Allah kabulkan, amin Allahumma ya Rabbal. Sebelumnya mohon maaf kalau mungkin datang saya telat, karena baru datang, baru duduk langsung disuruh ceramah, berarti sudah sangat telat. Belum sempat dikasih minum dan belum sempat dikasih cemilan. Masya Allah, alhamdulillah. Karena saya tadi sedikit butuh istirahat. Tadi pagi kita ngisi di SP2 Merlung. Sampai di rumah sekitar jam 5 lewat sama tim-tim saya. Jadi istirahat sebentar, pas jalan hari turun hujan. Mudah-mudahan tanda hujan ini keberkahan dari Allah, maka insya Allah pertanda bahwa acara kita malam ini dilanggar sadar. Allah hujani dengan rahmat, Allah hujani dengan keberkahan, tanda Allah meridhoi acara kita pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Duduk. Masih semangat? Masih? Bapak? Masih semangat? Masih. Sampai jam berapa kita nih maunya? Jam 11? Jam 1? Ini nyuruh ceramah apa nyuruh mampus? Karena saya besok masih lanjut. Saya besok siang di Pijoan, malamnya saya kembali ke Merlung. Kemudian besoknya paginya saya di Serdang Jaya. Kemudian lusanya saya lanjut lagi insya Allah di Merlung lagi sama Habib Ahmad Al-Habsyi. Kemudian lanjut lagi ke Sarawangun. Masuk daerah Sarawangun langsung ke Merangin, kemudian itu langsung ke Muarabungo, langsung ke Kerinci, kemudian sampai akhir bulan jadwal saya, lanjut lagi saya akhir bulan insya Allah atau di awal Maret kita di Kota Batam. Kemudian selesai itu lanjut nyebrang ke Malaysia, lanjut ke Singapura kalau diundang. Kalau diundang, insya Allah. Ibu, Bapak, bersyukur kita alhamdulillah pada malam hari ini kita masih Allah kumpulkan. Allah berikan kita kenikmatan untuk bermusafaah, bermuajaah, bertatap muka, berkumpul bersama orang-orang yang mulia di tempat yang mulia, pada peringatan-peringatan yang mulia, yang insya Allah yang hadir di sini semuanya Allah beri kita kemuliaan. Amin ya Rabbal. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Begitulah kehidupan dan tak terasa kini kita masuk di bulan Rajab. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati." Sesungguhnya Rajab ini adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulannya aku, kata Rasulullah. Dan Ramadan nanti, dan Ramadan syahrul ummati, bulan terkhusus Allah ciptakan hanya untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bulan Rajab. Para ulama, para salafus saleh mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini syahrul istighfar, syahrul maghfirah. Rajab bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rajab datang, maka pintu taubat Allah buka selebar-lebarnya. Maka Rajab momentum yang paling baik untuk kita memohon ampun kepada Allah.
maka Rajab ini amalan yang paling baik adalah istighfar. Ibu, 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 ada di sini yang tak punya dosa? Bapak, ada enggak di sini yang tak punya dosa? Coba angkat tangan, saya mau bertanya. Angkat tangan siapa yang belum pernah ngomongin orang? Ada? Ada enggak? Yang belum pernah ngomongin orang? Ada? Sudah ada, berarti pertanda kita adalah semuanya punya dosa. Dan dosa yang paling sering dilakukan, dosa yang sangat mudah dilakukan, dosanya lisan. Dosa sering ngomongin orang. Betul enggak? Betul. Makanya saking Allah berwanti-wanti, saking Allah hati-hati dengan lisan, Allah tutup lisan beberapa lapis agar tidak membuat dosa. Pertama, Allah tutup lisan dengan gusi kita. Dengan gusi masih bisa ini lisan bergerak ngomongin orang. Tak mempan dengan gusi, Allah ciptakan gigi untuk memagari agar lisan tidak suka ngomongin orang. Tapi saat gigi diciptakan masih bisa ngomongin orang. Anak siapa itu balik malam terus, masih suka nganai orang. Makanya Allah lapis lagi dengan bibir. Makanya coba lihat siapa bibirnya besar itu sering ngomongin orang. Tak cukup, maka saking ada lagi yang lebih khawatirnya sampai dipasang label. Karena lisan yang suka, yang sering buat dosa. Maka ini Rajab, bulan ampunan kepada Allah Subhanahu. Makanya di bulan Rajab ini perbanyak istighfar dan perbanyak berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las tulil firda si anda wala aqwa ala Wahai Tuhan, aku tak layak ke syurga-Mu lah. Aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan aku, oh Tuhanku. Ibu, ibu, bapak, jangan pernah bosan untuk meminta ampun kepada Allah. Allah tak pernah bosan ketika hamba-Nya datang minta ampun. Allah tak pernah bosan memberi nikmat, yang mana nikmat Allah berikan baik kepada hamba-Nya yang taat maupun bagi hamba-Nya yang bermaksiat. Allah senantiasa berikan nikmat kepada hamba-Nya yang
mohon kepada hamba yang melalaikan perintahnya. Betul? Betul? Ini coba andaikan Allah kasih nikmat cuma bagi orang-orang yang taat saja, maka kita yang tidak taat Allah akan cabut kenikmatan kita pelan-pelan. Ibu, Bapak, maka ini Isra Mi'raj. Kita momen meminta ampun kepada Allah, berbanyak istighfar, berbanyak doa. Karena dengan kita suci di bulan Rajab, berjumpa dengan Sya'ban, dan nanti berjumpa dengan Ramadan, kita bisa beribadah dengan khusyuk selama bulan suci Ramadan, insya Allah. Bulan Rajab selain terkenal kemuliaannya, merupakan bulan pintu taubat dibukakan. Isra Mi'raj juga mengandung sebuah cerita. Isra Mi'raj menyimpan kisah agung yang luar biasa, yakni kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Rajab, semua masjid, musola, langgar, sekolahan, madrasah, TPQ, instansi mengadakan Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa itu Isra Mi'raj? Siapa yang bisa jawab apa itu Isra Mi'raj, dapat hadiah umroh bagi yang mampu. Apa Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi kemana, Pak? Bu, Ibu sejak Isra pergi terus kan? Pergi terus kan? Dengarkan ceramah Ustaz tidak? Dengar. Ini Isra keberapa di atas ini? Ini sudah yang keberapa kali Isra Mi'raj di bulan ini? Tak hitung lagi. Sudah banyak berarti. Ibu-ibu kalau pergi Isra Mi'raj, Masya Allah, datang duluan. Acara habis Isya, habis asar dandan. Masjid belum buka, buka dewe. Mik belum cucuk dewe. Ya, datang duluan, duduk di depan, balik terakhiran, ngarapkan nasi lebih. Tapi bukan yang di sini. Bukan, yang di sana. Jarak 2 meter pada di sini. Isra Mi'raj rajin datang, tapi tidak ada yang bisa kita petik dari peringatan Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj karena kisah yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa, maka Allah ceritakan Isra Mi'raj dalam Al-Quran. Allah abadikan kisah Isra Mi'raj dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. Tadi Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni baginda Nabi Muhammad. Lailan, ada yang bilang sebahagian malam. Lailan, ada yang bilang full satu malam. Yang jelas arti Isra Mi'raj perjalanan baginda Nabi di waktu Bapak, tadi malam tengok siapa bininya berjalan tengah malam lagi Isra Mi'raj. Bapak-bapak kalau lagi jalan tengah malam ditanya istri, kemana Pak? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah sebahagian malam pada waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram di kota Mekah ilal masjidil aqsa, di masjidil aqsa di Palestina. Langsung naik lagi ke langit sampai langit 7, terus ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa, berjumpa dengan Allah, menjemput perintah ibadah sholat. Sholat. Nah, sholat. Perintah ibadah sholat. Rasulullah ketika pulang Isra Mi'raj
dia diuji. Rasulullah diuji ketika mendakwakan Isra Mi'raj. Beda dengan kita sekarang. Kita buat Isra Mi'raj, kita undang penceramah, undang hadroh, ramai jamaah yang datang. Disiapkan makan pula. Nanti ustaz dibungkuskan pula untuk balik. Kalau pula kan, kalau beda sama Rasulullah dulu. Kalau Pak D. Saya bercanda ya Pak D, jangan dipikirkan, disiapkan Pak D. Kalau dulu Rasulullah mati-matian mendakwahkan Isra Mi'raj, siapa yang percaya dengan Isra Mi'raj? Tidak semua orang mudah percaya Isra Mi'raj. Dapat setelah Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi ceritakan sama penduduk kota Mekah, wahai penduduk kota Mekah, ketahuilah aku semalam Isra Mi'raj. Aku semalam Isra Mi'raj dari kota Mekah ke Palestina, naik ke langit ketujuh, naik Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Aras, berjumpa dengan Allah. Terus sebelum subuh aku sudah balik ke tempat aku. Itu Rasulullah ceritakan kepada penduduk kota Mekah. Apakah semuanya percaya? Tidak. Bahkan paman Nabi Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Kenal di mana kamu ini? Tahu Abu Lahab? Abu Lahab jadi provokator ketika itu. Ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, Abu Lahab angkat tangan. Hei Muhammad, kau Isra Mi'raj? Isra Mi'raj. Kau Isra Mi'raj? Mustahil. Kau penipu, kau pembohong, kau pendusta, wahai Muhammad. Mana ada orang yang bisa Isra Mi'raj dalam satu malam dari Mekah ke Palestina? Ibu, dari Mekah ke Palestina bukan jarak yang dekat. Bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Berapa jaraknya dari kota Mekah ke Palestina? Mau tahu? Mau tahu? Hitung aja, Be. Yang jelas, ketika masa itu kendaraan yang paling cepat adalah onta. Kendaraan yang paling banyak orang punya adalah onta. Kalau pakai onta dari Mekah ke Palestina bisa makan waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itu onta yang sehat, kuat. Apalagi kalau pakai onta yang kena asam urat, pinggang pegal-pegal, kering tenggorokan, bibir pecah-pecah, sariawan dan panas dalam. Jangan khawatir, minum penyegar cap kaki tuja yang asli, yang ada badaknya. Tapi tidak ada di sini, yang ada hanya buah. Kalau ibaratkan, andaikan kita hidup di zaman Rasulullah, belum tentu kita beriman kepada Rasulullah. Betul tidak? Kalau kita hidup di zaman Nabi ketika Isra Mi'raj, percaya dengan Nabi. Percaya tidak dengan Nabi? Misal kita hidup di zaman Rasulullah. Rasulullah balik Isra Mi'raj cerita dengan kita. Kita dengar Nabi Isra Mi'raj, yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Belum tentu. Coba contoh, ini daerah mana Pak D? Ini daerah mana? RT berapa ini? RT 15. Misalkan ada penduduk RT 15 yang cerita dengan kita semua, ibu bapak saya barusan balik umroh, balik hari, pergi dari pagi, sore lah balik umroh ke Mekah, ke Madinah, balik hari PP. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Begitulah ketika Rasul mendakwahkan Isra Mi'raj, maka Isra Mi'raj tolak ukur keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi harus Isra Mi'raj? Kalau kata pepatah Cina mengatakan,
Pepatah Cina telah mengungkapkan cenderung lambai bongkamuha. Apa artinya? Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Cenderung hamle, cenderung ham. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Rasulullah tidak akan Isra Mi'raj kalau tanpa ada sebab. Betul? Tahu apa sebab Nabi harus Isra Mi'raj? Tahu? Apa? Apa yang kita tahu? Nabi kenapa Isra Mi'raj? Karena ketika tahun itu dikenal dengan namanya Amul Huzun. Amul Huzni, tahun duka cita bagi Nabi. Nabi bersedih. Jadi Isra Mi'raj ini jalan-jalannya Nabi. Nabi sedang bersedih, Nabi sedang galau. Maka Nabi ketika sedih dihibur oleh Allah. Hiburannya bagaimana? Jalan-jalan. Jalan-jalannya menjemput perintah ibadah sholat. Ini Nabi mengajarkan, wahai umatku, kalau kau lagi sedih, kalau kita lagi susah, hibur diri kita dengan memperbanyak sholat. Ibu, bapak, susah cari rezeki, sedih. Jangan banyak meruntuk, tapi ambil wudhu, bentang sejadah. Salat sujud minta kepada Allah. Ibu berkelahi dengan laki, bertengkar rumah tangga, ribut rumah tangga, cepat sujud, mohon kepada Allah. Susah, ini kok kayak bau angin ya. Coba dicek-cek ya, kalau ada yang terbakar atau apa, ini baunya sangat kuat. Ibu, ketika banyak masalah beban dalam rumah tangga, bawa bentang sejadah, sujud, perbanyak sholat kepada Allah. Jangan bertengkar rumah tangga, buat status di Facebook. Ada sini kayak gitu. Berkelahi dengan laki, buat status, inggung laki di Facebook. Ada. Berkelahi dengan laki yang mulai ibu-ibu, buat status di Facebook. Dulu segenggam emas kau pinang aku, dulu bersumpah janji, namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita. Ini tidak depan. Maka apapun masalah, cepat kembali sujud sholat kepada Allah. Ini Rasulullah bersedih, Amul Huzun. Kenapa Nabi duka cita? Karena pada tahun itu Nabi dikasih ujian, dikasih cobaan yang berlipat-lipat ganda. Pada tahun itu wafat istrinya tercinta, yakni Bunda Khadijah. Istri yang selama ini menemani Nabi, istri yang selama ini melayani Rasulullah, Nabi, istri yang selama ini mencintai, menyayangi Rasulullah, kita telah kembali kepada Allah Subhanahu. Nabi bersedih ketika ditinggal istrinya. Bapak, Pak, ketika kita ditinggal istri nanti sedih tidak, Pak? Sedih apa tidak? Tak tembak, tidak. Ibu, kalau ibu ditinggalkan suami meninggal, sedih atau tidak? Sedih. Bapak, kalau istri meninggal sedih tidak? Ibu, begitulah bapak-bapak, Bu. Dia tidak mau menunjukkan perasaan dan kasih sayangnya. Beda sama perempuan. Perempuan sangat sensitif, betul? Ditunjukkan
sayangnya ke suami, ditunjukkan perhatian dengan suami. Kalau suami tidak terlalu menunjukkan perasaan dan kasih sayangnya, tapi yakinlah dalam hatinya terlukis namamu. Ibu memang kalau bapak meninggal nangis ngejeng-ngejeng, abah ya cepat aku mati kepada Allah, yang cepat aku mati. Nangis. Kalau bapak tinggal bininya, dia kuatkan dirinya, tak akan sanggup menjatuhkan air mata. Tapi tunggu sudah orang balik, kalau dia masuk WC, kunci di dalam, baru dia tidak masalah langsung. Ibu, ini Rasulullah bersedih ditinggalkan istrinya, maka wajar saja kalau kita ditinggalkan oleh orang tercinta, kita juga sedih, kita nangis, wajar, karena kita manusia biasa, punya hati dan juga punya perasaan. Ibu, tak cukup ditinggalkan istri, beberapa bulan kemudian Nabi kembali berduka pada tahun itu dengan ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman yang selama ini membela dakwah Nabi, paman yang selama ini memperjuangkan harkat dan martabat Nabi. Tapi sekarang paman yang membela tidak ada lagi, telah meninggal dunia. Nabi tinggal sendirian lagi. Tidak ada lagi yang membela Nabi, tidak lagi yang melindungi Nabi. Yang bikin Nabi lebih sedih, paman yang dicintai dan paman yang mencintai, paman yang bertaruh nyawa untuk Nabi keponakannya, meninggalnya dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib walaupun kafir, api neraka jahanam takut menyentuh jasadnya. Jasad paman Nabi walaupun dia kafir takkan tersentuh oleh api neraka. Mengapa? Dalam suatu riwayat diceritakan, ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah tak mampu memberi hidayah. Ini pelajaran, karena hidayah itu milik Allah. Bahkan Nabi sekelas Nabi pun tak bisa memberi hidayah pada pamannya sendiri. Padahal pamannya baik, pamannya membela Nabi. Yang namanya hidayah itu datang dari Allah. Maka kita undang penceramah, undang kiai, undang habib, undang ustaz, jangan menuntut mereka untuk mengubah karakter seseorang. Kami hanya berusaha menyampaikan kebaikan. Urusan terima tidak terima, berubah tidak berubah, tergantung hidayah dari Allah. Betul? Ini Nabi ketika pamannya wafat tak sanggup memberi hidayah, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Walaupun kafir, jasadnya tak tersentuh api neraka. Kenapa? Dalam riwayat diceritakan, ketika tak mampu berusaha lagi, Nabi Muhammad meludahi jasad pamannya. Dioleskan ludahnya Rasulullah ke seluruh kujur tubuh pamannya Abu Thalib. Maka anggota tubuh yang terlumur dengan air liur Rasulullah tak terbakar. Nah, api neraka jahanam malu, takut untuk menyentuh tubuh paman Nabi Muhammad, karena di tubuhnya ada air ludah yang mulia baginda Nabi Muhammad. Ibu, kalau ibu mau coba boleh. Nanti pas tidur suruh bapak meludahi tubuh ibu. Kalau air ludah Nabi, api neraka takut. Maka ketika ibu tidur, air ludah suami ibu oleskan sekujur tubuh. Besok pagi pas bangun, insya Allah lalat berterbangan di atas. Maka Nabi bersedih ketika Nabi bersedih, diajak jalan-jalan naik ke langit sebelum berjumpa dengan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak jalan-jalan, ditawarkan oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, kau mau kemana dulu? Mau ke surga dulu atau ke neraka dulu? Ibu, kalau ditawarkan, ibu mau ke neraka dulu atau ke surga dulu? Surga dulu baru neraka, bertanya situ. Mana neraka? Mana dulu? Mau neraka dulu ke surga dulu? Neraka dulu. Sempat kunci di situ. Harus keluar. Jadi mau kemana dulu? Surga atau neraka? Surga dulu.
kita ke surga dulu. Ketika Nabi melihat surga, jarak ratusan meter menjelang masuk gerbang pintu surga, Nabi mencium aroma wangi yang begitu kuat. Tapi kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada golongan orang-orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga pun Allah haramkan baginya. Pertama, bagi anak yang durhaka kepada ibu dan ayahnya. Jangankan nak masuk surga, nyium surga ada Allah kasih haram. Bagi anak yang nakal, yang melawan ibu bapaknya, masuk di neraka kau. Maka kita wajib hormat dan mencintai ibu dan bapak. Rajin-rajin mendoakan kedua orang tua biar kita bisa masuk surga. Ingat, anak yang durhaka tidak layak mencium bau surga. Yang kedua, istri yang durhaka. Istri yang suka ngocehin laki, istri yang suka ngomelin suami, jangankan masuk surga, mencium dan Allah kasih. Sabar bu, sabar dan dua sabar. Biar ibu rajin sholatnya, biar ibu rajin pengajiannya, biar ibu rajin sedekahnya, biar ibu pergi umrah setiap minggu, biar ibu pergi haji tiap tahun. Kalau ibu durhaka dengan suami, jangankan masuk surga, tahu surga ke Allah izinkan. Hati-hati. Memang kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki ibu. Tapi itu hanya untuk berlaku seorang anak. Surga seorang istri ada di telapak kaki Jangan macam-macam dengan kami suami. Kunci surga kalian ada pada kami. Betul bu? Betul pak? Bersyukurlah kalau ibu punya suami yang suka rendang. Kalau dia marah kalau sempaknya, ditendangnya, bersyukur karena ibu bisa merasakan bagaimana rasanya tendangan dari surga. Mau? Tidak mau? Tendangan dari surga tidak mau? Rugi ibu. Maka Nabi kita masuk surga melihat ada seseorang yang bercocok tanam, baru tanam langsung panen, baru tanam langsung panen. Bapak, Pak, di sini ada toke sawit? Banyak? Yang toke sawit coba angkat tangan. Ada? Toke depak ada? Ada? Yang mana? Toge pinang ada, toge dedak ada, toge dedak ada tidak? Ada. Bapak, tanam sawit berapa tahun baru panen? Berapa nih? 5 tahun. 5 tahun baru panen. Di surga orang bercocok tanam, baru tanam saat itu langsung berbuah, langsung panen. Itu di surga. Itu di surga. Mau kayak gini? Mau nggak kayak ini di surga? Baru nanam langsung berbuah, langsung panen. Ketika dipanen, berbuah lagi, panen lagi, buah lagi, panen lagi, buah lagi, panen lagi, buah lagi, buah lagi, buah lagi, buah lagi, buah lagi, buah lagi. Kayak itu sampai selesai balik malam. Buah panen, buah panen, buah panen, buah panen. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa kok enaknya yang hamba itu baru nanam langsung berbuah langsung panen? Ditanya oleh Rasulullah, wahai Rasulullah, inilah gambaran umatmu ketika semasa hidupnya dia punya harta tak pelit,
Dia punya duit tak disimpannya, dia punya harta, dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada musola, musola dibangunnya. Ada pesantren butuh dana, pesantren dibantunya. Itu nanti di akhir rezekinya sama semacam ini. Ibu, yang kita makan busuk, yang kita pakai laku. Duit yang kita simpan di bawah bantal dimakan kepiting. Duit yang kita simpan dalam lemari dimakan rayap. Bapak, duit yang Bapak simpan di bank setelah Bapak mati dinikmati oleh anak dan istri mencari suami lagi. Tak bermanfaat kita kerja litak-litak. Ada yang kerja pergi pagi balik pagi, ada kerja pagi tak balik-balik. Tapi harta yang kita cari tak bermanfaat, bahkan hanya menambah beban di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo duit yang Bapak simpan belanjakan jalan Allah. Belum pernah kita nengok toke sawit itu masuk ke liang lahat bawa buah sawit. Tak pernah kan? Toke pinang ketika masuk dalam kuburan bawa pinangnya, tidak ada. Tidak ada yang bisa kita bawa di hadapan Allah kecuali aman. Uang yang kita simpan berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tidak akan kita bawa di hadapan Allah kecuali kita belanjakan di harta di jalan Allah. Ayo Bapak Ibu sekalian, yang punya harta di rumah, yang kaya, punya rezeki lebih, jangan malas untuk bersedekah di jalan Allah. Kemudian Nabi lanjut lagi, setelah keluar dari surga, Nabi masuk ke dalam neraka. Ketika Nabi masuk dalam neraka, suasana mencekam, suasana penuh dengan hawa panas dan berkobaran api-api dari neraka jahanam. Nabi melihat ketika itu ada sosok perempuan. Ibu, Bapak, ada perempuan diikat tangannya, diikat kakinya, tangan kanan, tangan kiri diikat, kaki kanan, kaki kiri diikat. Maaf, buah dadanya diikat pakai kail pancing, ditarik ke atas, rambutnya ditarik ke atas sampai ngelupas kepalanya. Kurang lebih kondisi saat itu, tangan terikat, kaki terikat, buah dada tergantung, rambut diikat. Kayak gitulah posisinya. Ketika diikat sedemikian, ada tombak yang panas dibakar oleh bara api neraka, dicucukkan dari kemanduan tembus ke kepala. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ada apa dengan perempuan itu? Wahai Rasulullah, itulah gambaran umatmu ketika semasa hidupnya dia suka membuka auratnya. Ibu, aurat ini bukan hal sepele. Ketika aurat kita dilihat oleh yang bukan muhrimnya, ketika aurat tidak ditonton oleh orang lain, yang perempuan keluar dari rumah nampak auratnya, 4 laki-laki terjerat dalam neraka. Pertama, suaminya sudah menikah. Kedua, ayahnya. Ketiga, anak laki-lakinya. 4, saudara laki-lakinya. Bapak, jaga istri kita, jaga aurat istri kita, jaga aurat anak kita, jaga aurat cucu kita, jaga aurat keponakan kita, jaga aurat kakak kita, jaga aurat adik kita. Ibu, pertanyaannya, aurat perempuan mana saja, Bu? Ya, aurat perempuan di mana, Bu? Perut. Aurat perempuan di mana? Semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak. Ibu, sekarang coba lihat kaki kita. Kaki yang tak tertutup adalah aurat. Walaupun berkurang, Ustaz, walaupun berkurang. Ketika aurat dipandang pakai nafsu maupun tidak, yang namanya aurat dosanya sama. Maka mulai dari besok keluar dari rumah
pakai kaos kaki. Karena itu aurat dipandang oleh laki-laki, maka dosanya pun sama. 4 laki-laki kita terjerat dalam api neraka. Ibu, maka tutup aurat. Kita pakai hijab itu gunanya untuk aurat. Bukan karena gaya, bukan karena tren, bukan karena stylish, betul? Ini ndak keluar jilbab baru dari artis kita beli. Kau bukan artis, pakai jilbab artis. Kadang ada pakai jilbab yang namanya menutup aurat, tidak terlihat lekukan tubuh. Yang namanya menutup aurat, tidak nampak gelombang-gelombang tubuh. Maaf, ini kadang pakai jilbab di atas, di bawahnya kemana-mana. Pakai jilbab, depan nonjol, belakang nonjol, sekali jalan kayak bebek. Ada kayak gitu? Ada kayak gitu? Banyak. Kata Rasulullah, itulah mereka berpakaian namun telanjang. Makanya pakai jilbab beli yang lebar. Pakai jilbab harus menutup dada. Pakai baju jangan ketat-ketat. Apalagi sekarang model-model jilbab banyak nian. Ada model jilbab Elzata, ada juga model sorong, ada juga model pasmina, ada juga model pasrah tapi tak rela. Tahu model apa? Dia berjilbab tapi rambutnya kemana-mana. Itu pasrah tapi tak rela. Berjilbab kadang bodinya keluar. Berjilbab tak pakai anak dalam, kadang nyucuk rambutnya ke kepalanya. Nah itu walaupun dikit dipandang oleh orang lain yang bukan mahramnya, maka haram hukumnya. Walaupun secuil cuman yang keluar, maka rapikan aurat kita. Ada juga nama jilbab sakaratul maut. Tahu bagaimana jilbab itu? Pernah pakai jilbab itu belum? Pernah belum? Mau saya jelaskan? Jilbab sakaratul maut, jilbab pasmina, panjang 5 meter. Dibelit sana, belit sini, dikasih pentul, peniti, paku beton, semua dikasih paku. Terakhir ujung gantung di tiang pintu. Ya, maka jaga aurat kita. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun juga punya aurat. Gimana Pak aurat laki-laki? Aurat laki-laki? Pakai karung kok berarti? Mana aurat laki-laki Pak? Kita harus paham. Apa? Dari pusat sampai lutut, itu aurat yang harus dijaga. Jaga aurat bukan pas sholat saja. Nutup aurat bukan pas ke masjid baik. Nutup aurat bukan pas Isra Mi'raj saja. Nutup aurat itu dimanapun dan kapanpun. Orang tidak bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Ini kadang di masjid rapi, bapak pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci ke masjid. Coba lagi begawi. Coba lagi di Dodo Sawit pakai celana pendek, berbaju widah, mikul sawit, celana pendek di bawah pusat di atas lutut. Enak kalau mobilnya bersih. Ini bertaian. Ya, maka jaga aurat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka kunci pertama, kalau mau hidupnya dijaga oleh Allah, hidupnya diperbaiki oleh Allah, dijauhkan dari api neraka, jaga kualitas ibadah sholat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Ankabut, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau mau Allah jaga keluarganya dari malapetaka dan musibah, maka perbaiki sholatnya. Yang susah dari rezeki, perbaiki sholatnya. Yang belum menikah, susah jodoh, perbaiki sholatnya. Yang bertahun-tahun menikah, belum punya anak, perbaiki sholatnya. Kalau mau Allah perbaiki kehidupannya, maka kita harus memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu. Terlebih lagi laki-laki, kita harus jaga sholat kita 5 waktu berjamaah dalam masjid. Tetangga masjid wajib sholat di masjid.
tetangga musola, tetangga langgar, wajib sholat di langgar. Mana tetangga langgar? Mana tetangga masjid? Mana tetangga musola? 40 samping kanan, 40 samping kiri, 40 di depan, 40 rumah ke belakang. Itu semua tetangga itu semua tetangga langgar. Ini langgar sadar, tapi banyak orang yang tak sadar. Betul. Tetangga masjid, tetangga langgar sadar, tapi azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Tak sadar juga. Ibu, Bapak, kita beruntung Pak, karena Nabi di Isra Mi'raj minta korting, minta kurang dengan Allah. Awalnya 50 menjadi 5 itu pun diragukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa belum Muhammad naik lagi, minta kurang dengan Allah. Wahai Muhammad, umat tidak akan sanggup 5 waktu itu. Tetapi Nabi Muhammad jawab, wahai Musa, aku malu berjumpa dengan Allah. Sudah berkali-kali naik, turun, minta kurang. Awal 50, kurang 45, kurang lagi 40, kurang lagi 35, kurang lagi 30, kurang lagi 25, kurang lagi 20, kurang lagi 15, kurang lagi 10, dan terakhir 5. Kalau aku naik lagi, maka habis sholat ini. Dan aku dan umatku tidak ada sholat lagi. Maka Nabi malu. Tapi wahai Muhammad, aku tak yakin. Lagi umat aku baik, kata Nabi Musa. Lagi umat aku yang badannya besar, tinggi, kuat, gagah perkasa, tak sanggup sholat 5 waktu itu. Apalagi umat pada akhir zaman. Ini umat Nabi, kecil, pendek, hitam, hidup biasa, hidup pula. Tak sanggup. Sekarang terbukti tak perkataan Nabi, banyak nanti di akhir zaman yang meninggalkan sholat. Betul? Banyak di antara kita yang melalaikan sholat. 5 waktu masih sering tinggal. Betul? Macam mana kalau 50 waktu? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Betul. Apalagi jago sholat berjamaah di masjid susah. Ya. Makanya kalau mau masjidnya ramai, perbaiki masjidnya. Sekarang banyak orang berebutan memperbaiki masjid, tapi memperbaiki fisiknya, tapi bukan mental dan batinnya. Apa maksudnya? Masjid bagus-bagus, musola bagus-bagus, tapi penghuni musola, penghuni masjid isinya lah tua galuh. Betul. Maaf, di sini siapa imamnya? Imam masjid siapa? Imam Landas. Siapa? Yang mana? Nah, Masya Allah. Kita tengok. Muda apa tua? Muda. Muda apa tua? Tua. Imam masjid tua. Yang azan megang kunci masjid, ulun tikar, pukul betul. Kamu kemana? Semua yang isi masjid. Makanya perbaiki kondisi fisik dan batin masjid kita, langgar kita, cetak generasi penerus. Maaf, yang tua kurangi ego, yang tua harus banyak-banyak ngalah. Betul? Sekarang banyak tua tidak mau ngalah, tidak mau gantian jadi imam. Mentang-mentang dia yang dituakan, dia terus menjadi imam. Langgarnya macam punya pribadi dia. Yang lain nak maju tak boleh. Betul? Tapi bukan di sini. Sekarang di sana umur sudah tua, nak banyak batuk, gigi nak katik lagi, pakai sarung lagi gigi selado. Aku jadi imam. Yang muda-muda tak diberi kesempatan. Padahal banyak di sini alumni pesantren. Banyak di kampung alumni bangunan pondok pesantren, tapi suruh jadi imam tak boleh. Ngaku masih terlalu muda. Sedangkan syarat jadi imam dah harus tua. Catat,
Syarat jadi imam bukan pada patok umur. Tengok di Arab Saudi, Mekah, Madinah, anak usia 15 tahun sudah bisa jadi imam. 10 tahun hafal Quran, bacaan bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, jadi imam. Tempat kita tua, bacaan tak bagus, tajwid kemana-mana, tua jadi imam. Maka kalau mau masjidnya rame, langgarnya rame, Bu, Ibu, makanya kalau mau cantar imam yang bagus. Untuk apa kas langgar berjuta-juta tapi langgar tidak hidup? Di negara luar, di Malaysia, gaji imam itu bisa berjuta-juta. Di Mekah itu puluhan juta gaji seorang imam. Jangankan imam, gaji azan baik, waduh, puluhan juta. Kita di sini tidak bergaji. Kalau maklum kalau azannya beda. Di Mekah wajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat orang. Bayar 20 juta sebulan. Dilanggar sadar. Allah. Wajah tak gaji. Tak berat. Kalau mau bagus, cari yang suara indah, suruh tinggal sini, kami gaji. Tak tahu azan lah, gawe kau azan cuma. Digaji kau kami kasih sebulan sekian, gawe kau azan di sini. Ada orang, tidak ada orang datang, tidak beri kau azan. Tuh baru imam. Ya, cari yang selalu enak, yang mudah-mudah. Kalau perlu, nih sekomplekan di sini nih buat pelatihan. Undang MUI, ajak kerjasama Kemenak, cari anak-anak muda yang tamat SMA, buat pelatihan kerjasama dengan RT, pengkaderan, pelatihan, pengembangan khotib, imam dan bilal. Yang ikut anak-anak muda kalau, yang dua jadi penasehat dan jadi pelatihnya. Maka masjid akan hidup. Ini boro-boro nak buat pelatihan, anak ribut di masjid malam-malam. Anak kecil mau dari masjid ribut-ribut, lari diusir. Tahu namanya kau balik ke kau. Ada kayak gitu? Ada? Siapa itu marah-marah sini? Jawab. Ya. Ini jangan. Maka perbaiki ya. Imam dan harus tua. Syarat jadi imam yang pertama, bacaannya bagus. Tajwid dia paham, makhraj dia ngerti, soal irama itu bonus. Pas ketemu yang suaranya enak, alhamdulillah, menambah kekhusyukan, betul? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak gak itu? Betul gak? Makanya anak muda kalau jadi imam enak. Ya, syarat jadi imam, ketika ditunjuk jadi imam ganti lagi. Coba yang dikasih itu amplop isi duit. Ini asal tegak tisu, asal tegak tisu. Alhamdulillah syukur. Ibu, bapak, dicoba kalau yang muda-muda jadi imam, apa syarat jadi imam? Kalau kita dipilih jadi imam, syaratnya berbalik ke belakang sebelum memimpin sholat, lurus dan rapatkan shaf. Apa hikmahnya? Agar bisa melihat siapa makmum kita pada sholat itu. Kalau ada yang tua, kalau ada yang sudah sepuh, yang sudah bungkuk badannya, sholatnya tidak boleh terlalu dilamu-lamukan. Ini kadang tentang di belakang ada calon mertuanya, dienak-enakkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbak udah kamu kapan sudah lah udah. Lama. Tidak boleh kalau kamu sholat lama-lama sholat sendirian. Nabi ketika menjadi imam dalam sholat, Nabi meringkas sholatnya. Ringkas dalam arti kata bukan cepat-cepat, tapi kalau baca ayat tak panjang-panjang. Kalau jadi imam, kalau dewean Nabi bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Tapi kalau dewean, ini kita terbalik. Dewean adalah 10 ahad makan nasulah. Kau jadi imam, Al-Baqarah di bawah, Yasin di bawah. Rakaat pertama Yasin, kedua Al-Waqiah. Salat subuh berrakaat selesai jam 10. Jangan berbalik. Makanya ini kadang juga mentang-mentang muda, masih semangat, mesin baru, ngebut sholat. Apalagi tarawih kaget, ya kan? Tarawih. Di sini sudah cepat lambat Pak. Sini berapa rakaat? 11 ya? Atau 23? 11 masih enak, bisa nyantai. Pas ketemu yang 23, Masya Allah, dikasih lambat salah, kasih cepat susah. Ibu yang lambat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai bergaul, salam masjid gitu nih. Salam masjid. Imam yang lambat balik dahulu gitu malam. Pas ketemu yang cepat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis witir balik masjid yang tua-tua dengan pinggang semua. Allah, lagi imam kebunian. Ini di musola, imamnya berapa ekor Pak? Selain bapak, siapa lagi sendiri imam? Ada lagi? 1, 2, siapa lagi? PRT 15, 3. Bersyukur banyak stok imamnya. Tidak datang seko, ada pengganti. Yang susah, imam seko murah. Di kampungnya suka sering tahlilan. Tahlilan habis maghrib. Kadang saking lupanya tahlilan, masuk waktu isya masih asik berzikir. Habis maghrib tahlilan, waktu dzikir kalau Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang undang orang kayu, aku semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali terbang orangnya, tertengoklah mau ikan asin juga. Lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang sampai isya masih tahlilan, masih doa, masih makan-makan, betul lah. Sehingga musola sepi karena kata imam mau sholat. Kalau terjadi macam ini, maka yang lolo dan budak bingung. Siapa yang jadi imam kayak ini? Pak Imam pas tahlilan, isya sudah bunyi, kok azannya sudah, sholat sunnahnya sudah. Siapa lagi nih jadi imam? Kedua bapak datang, namanya Usum dan Udin. Ada Usum nih? Ada Pak Udin? Ada? Hah? Bukan Pak Udin sini ya? Pak Usum dan Pak Udin namanya. Jadi Usum dan Udin ini sahabat dekat yang sangat dekat. Si Usum ini dia lolo tapi ada mental. Sedangkan si Udin pintar, cerdas tapi penakut. Ketika sudah koman, Usum dan Udin bingung siapa jadi imam. Usum jemput, "Den, kau pandai kalau di pesantren kalau imam." Aku tidak berani, Sud. Kau bilang, Sud, aku berani mak lolo. Kau masuk, kau raden, kau masuk, kau raden, kau masuk, kau raden. Akhirnya kata Usum tadi, sudah nih, kau kan pintar, kau kan cerdas.
aku ini berani biar aku jadi imam kan kau tunjuk ke belakang kerja sama lah Usop dengan Udin akhirnya Usop yang loro tadi majulah jadi imam Udin yang pintar di belakang kalau mengingatkan kalau salah dia tunjukkan akhirnya singkat cerita sholatlah jamaah yang lain sudah nunggu Usop maju Udin di belakang musuh. Ketika masuk rakaat pertama lancar. Allahu Akbar sampai Al-Fatihah selesai. Walaikumussalam. Amin. Usop lanjut ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disegel Udin til. Maksud si Udin lailatul dulu. Saya tahu kan ini. Subtil. Berarti salah nih. Udin. Lanjut lagi kok. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tuhul. Sepak maksud awul. Kesal si Usop balik dengan mau kau apa ya? Aku til tersebut tul. Gara-gara til dan tul tak jadi saya. Makanya stop imam harus tanya, jangan cekok dulu. Ngaji macam jadi imam. Kalau jadi imam, surah jangan panjang-panjang. Afdalnya sholat membaca sempurna satu ayat ketimbang mengambil potongan ayat. Pak, derajat tertinggi sholat ketika membaca surah wajib sempurna satu surah. Itu yang afdal ketimbang ngambil potongan ayat. Walaupun yang awal cuma at-takabur, baca sampai habis lebih afdal sholat berjamaahnya ketimbang ngambil ayat potongan Al-Baqarah. Kenapa begitu? Rasulullah mengajarkan kalau surah-surah pendek yang orang tahu ditakutkan pas jadi imam lupa baca ayat, jamaah belakang bisa bantunya. Ini mentang-mentang hafiz Quran sombong menunjukkan hafalannya. Ingat, ketika sombong masuk dalam diri, dengan sekejap Allah cabut ilmunya. Maka jangan ada yang sombong dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu titipan dari Allah, harta titipan dari Allah. Ketika sombong, maka dalam sekejap Allah cabut semua yang milik Allah Subhanahu. Mentang-mentang harus jadi imam. Allahu Akbar. Walaqallin. Amin. So, sambung ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Seketika diam dalam masjid. Imam lupa ayat selanjutnya aku. Berharap yang belakang nyambung. Lupa yang belakang ini tidak amat ngaji. Diam kalau masjid. Diam. Sehingga imam capek pada nyambung belakangnya. Tolong bantu yang di belakang. Dijawab, maaf aku juga tidak tahu. Berbunyilah Fatihah di ujung sudahlah. Allahu Akbar. Makanya ayo perbaiki pada sholat kita. Jadi imam bukan hal yang mudah. Jadi imam bebannya berat. Maka perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat yang tidak tahu cari tahu, yang belum tahu ilmunya belajar ilmunya cari, karena ibadah sholat menentukan ibadah-ibadah yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu 'indal 'abdi as-shalah fa idza saluhat saluhat sa'iru 'amali wa idza fasadat
fasadat sa'iru amali. Salat adalah amal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab, dihitung, ditimbang, salatnya bagus, salatnya sempurna, salatnya nggak ada bolong-bolong, salat sesuai sunnah dan syariat, maka amalan yang lain ikut bagus. Tapi ketika ditimbang, ketika dihisab, salatnya rusak, salatnya banyak bolong, salatnya tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa ikut syariat dan sunnah, maka amalan yang lain tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar sedekahnya banyak, biar rajin puasanya, biar rajin umrahnya, biar rajin ngajinya, ketika salatnya tidak bagus, maka amalan yang lain tak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki salat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan momen Isra Mi'raj ini Allah berikan kita hati-hati yang senantiasa mau memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita, terlebih lagi ibadah sholat. Amin ya Rabbal. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan ceramah saya, sengaja lah nyinggungnya. Mudah-mudahan yang tersinggung menjadi obat dan berubah. Amin. Allahumma. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Al-afu minkum hakada minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.